Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Marazianti dengan NIM 0525201716 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Hari ini saya akan membahas tentang macam-macam term dan logical fallacy. Yang pertama, jenis-jenis term dalam logika. Dalam logika, term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyebut suatu objek, ide, atau kelompok tertentu dalam sebuah pernyataan. Term adalah komponen dasar dari argumen dan secara umum terbagi menjadi beberapa jenis. Di sini kita akan bahas 3 yang utama. Term pertama adalah term universal. Term universal mencakup seluruh anggota dari suatu kelompok. Kata kuncinya biasanya semua, setiap, atau seluruh. Contohnya, semua burung memiliki sayap. Kata burung di sini adalah term universal karena mencakup semua jenis burung. Yang kedua ada term partikular. Kalau yang ini hanya merujuk pada sebagian dari kelompok. Kata kuncinya adalah beberapa, ada, atau sebagian. Contohnya, sebagian siswa suka pelajaran biologi. Artinya tidak semua siswa suka pelajaran biologi, hanya beberapa saja yang suka pelajaran biologi. Dan yang ketiga ada term tunggal. Term tunggal merujuk pada satu objek atau individu tertentu yang spesifik. Contohnya, Albert Einstein adalah ilmuwan terkenal. Albert Einstein adalah term tunggal karena hanya mengacu pada satu orang. Dengan memahami ketiga jenis term ini, kita bisa lebih tepat dalam menyusun argumen dan menghindari kekeliruan dalam penalaran. Lanjut topik yang kedua yaitu logical fallacy atau sesat berpikir. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat suatu argumen terdengar masuk akal, padahal sebenarnya tidak valid atau menyesatkan. Fallacy ini sering banget muncul di debat, diskusi, bahkan di media sosial. Dan kalau nggak hati-hati, kita bisa keterjerumus juga teman-teman. Contohnya ada ad hominem. Salah satu bentuk logical fallacy yang paling umum adalah ad hominem, yaitu menyerang orangnya, bukan argumennya. Contohnya, dia mah nggak usah dipercaya soal bahas politik, dia aja nggak kuliah. Di sini yang diserang adalah latar belakang orangnya, bukan topiknya atau pendapat dia tentang politik. Padahal benar atau tidaknya suatu argumen harus dilihat dari isinya, bukan siapa yang ngomong. Contoh lain ada strawman. Strawman fallacy terjadi saat seseorang menyalahartikan argumen lawan, lalu menyerang versi yang sudah dilemahkan itu. Contohnya, si A bilang, kita perlu mengatur ulang jam kerja nih biar fleksibel. Tapi si B itu nangkepnya, oh, jadi kamu malas kerja ya? Ini jelas menyesatkan ya teman-teman. Argumen A tidak menyuruh malas, tapi dibengkokkan sama B, jadi argumen yang lebih mudah diserang. Bagaimana cara menghindari logical fallacy? Untuk menghindari kesalahan berpikir seperti ini, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kenali jenis-jenis fallacy. Semakin kamu tahu, semakin cepat kamu sadar saat menemukannya. Yang kedua, latih berpikir kritis. Biasakan bertanya, apakah ini benar karena logis atau hanya terlihat meyakinkan? Yang ketiga, fokus pada isi argumen, bukan siapa yang berbicara. Yang keempat, selalu periksa fakta dan logika dari pernyataan yang kamu terima. Nah, itu dia pembahasan tentang macam-macam term dan logical fallacy. Semoga bermanfaat teman-teman.